Gimana komentarnya? Nggak kaget sih. Setelah aku kan dikasih tahu, aku waktu itu lagi di Malaysia kebetulan. Terus tiba-tiba banyak WhatsApp yang masuk, DM juga gitu, banyak yang share link. Terus pas aku pulang, aku nyempetin lihat dan aku udah lihat semuanya. Nggak kaget sama apa yang siapa namanya Claudia ya, Claudia sampaikan. Tapi Kim sendiri mengenal Claudia? Sosok Claudia. Kalau kenal nggak, kenal secara langsung nggak, cuman pernah mendengar dikasih tahu gitu sama temennya mantan lawyer aku juga, ini ada namanya Claudia masuk sebagai aspri gitu-gitu. Oh, cuman gitu doang. Oh, kok mau gitu. Kim, mengenal karakter Bang RM ini gimana sih? Karakternya? Jadi terlihat juga nggak sih akhirnya semuanya kebongkar? Iya, akhirnya nggak cuman dari mulut aku gitu ya. Maksudnya ada korban yang nyata. Terus kalau masalah sifatnya kita tahu semua arogan. Seperti yang kita lihat arogan, keras kepala kayak gitu mungkin ya. Kim, semenjak kamu sempat jadi inya Rasman, pernah nggak sih yang di kayak Claudia itu? Mengalami hal yang sama kayak Oh, untungnya aku masih beruntung sih. Nggak sejauh itu. Nggak separah itu ya? Iya, pernah kayak beliau bukakan kamar hotel untuk saya pada saat itu. Kalau nggak salah waktu itu aku mau ke Sukabumi. Besokannya tuh mau ke Sukabumi. Beliau bukain kamar untuk saya bilang nggak usah, nggak perlu gitu. Saya mau pulang kok, terus besokan saya mau ke Sukabumi. Saya nggak biasa tidur di hotel, terus besokannya saya ada kegiatan tuh rasanya terlalu dikejar-kejar gitu. Saya nggak suka. Terus ternyata beliau tetap bukakan. Habis gitu beliau bilang nanti saya ke kamar kamu ya gitu kan. Terus habis itu aduh gimana nih gitu kan caranya. Akhirnya aku ajak manajer aku buat ke salon yang kebetulan hotel sama mall itu berseberangan gitu. Terus akhirnya kita ke salon dulu. Di salon ternyata beliau nyamperin ke tempat ke mall itu gitu, dan di sebelah itu ada hotel juga dan kita ngobrol di situ. Terus lama-lama aku kayak dipikir-pikir, duh gimana nih caranya gitu kan untuk nggak sampai ngobrol harus masuk kamar satu kamar gitu. Akhirnya aku nggak kuat banget, kepala aku bener-bener sakit mikirin hal gitu doang. Kayak aduh Bun, aku suka manggil manajer aku tuh Bun, aku nggak kuat, kepala aku mau pecah. Aku mau pulang, aku mau tidur di tempat tidur aku bilang kayak gitu. Dan tempat tidur aku lebih nyaman dari hotel manapun, aku bilang kayak gitu. Dan akhirnya aku pulang, terus beliau beberapa saat minta uang hotel itu dikembalikan dan saya kembalikan. Udah saya transfer gitu. Berarti dia meminta uang biaya hotel itu ya, padahal kan tidak kamu meminta ya? Iya betul, saya tidak meminta dan itu pun hotelnya tidak saya pakai, tidak saya tidurin, tapi beliau tetap minta, ya udah saya kembalikan. Alasan meminta? Alasan meminta ya saya udah keluar banyak duit loh buat kamu, selalu kayak gitu sih, kayak saya udah berkorban banyak loh buat kamu, bla 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 segala macam. Jadi gini deh, intinya apa yang Claudia sampaikan itu aku bisa paham dan aku bisa mengerti. Di saat mungkin ada beberapa dari rekan media bertanya, kenapa sih waktu saat kejadian lo nggak begini, lo nggak begitu, lo nggak kabur, lo nggak begini. Aku ngerasain semakin kalian tanya kayak gitu, dia tuh nggak akan bisa jawab gitu, karena yang tahu rasanya ya hanya kita gitu. Tapi seperti pernah nggak sih diajak ketemuan di klub malam kah atau di apa gitu? Oh nggak pernah. Mungkin beliau tahu juga, karena selama ini kan aku nggak banyak cerita lah gitu, hanya part-part tertentu, dan beliau juga tahu dulunya aku seperti apa, yang istilahnya basicnya guru agama apa segala macam. Jadi nggak pernah ada omongan-omongan yang ini sih, yang keluar dari apa ya, hal-hal yang macam ngajakin nikah kayak gitu. Jadi pernah diajak keluar berduaan atau apa gitu? Pernah dirayu gitu loh maksudnya, diajak kembali. Pernah sering diajak untuk ayo kita makan ini, cuman akunya selalu nolak. Karena pada saat itu juga ya kesehatan aku juga ya, karena hal itu, karena beliau juga yang kurang
istilahnya kurang fit, jadinya maunya yaudah daripada gue istilahnya harus keluar gitu kan. Terus kita juga kan nggak tahu apa yang akan terjadi, udah deh cari aman, mendingan tolak, diem gitu. Tapi merasakan gelagat apa sih? Justru itu, karena aku sudah merasakan mengarah ke hal sana, hal yang tidak diinginkan, makanya ya aku memprotek diri aku sendiri dengan cara aku gitu. Bang, gimana nih Abang sebagai kuasa hukumnya Kim melihat ternyata muncul korban baru lagi Bang? Saya sih lihatnya lucu sangat ya. Karena apa? Hubungan antara Kim dengan abang itu kan awal mula kan kaitan dengan kasus masalah pelecehan seksual ya. Betul. Ya. Kok di sisi lain dia juga terlibat dalam hal kayak gitu. Ini dugaan ya. Ya semoga sih saya enggak mau berkomentar banyak. Semoga apa yang disampaikan oleh Claudia yang dilaporkan itu tidak benar. Nah kalau benar ini saya tidak akan berhenti untuk tertawa terus ya. Tapi kalau aku sih percaya, apa yang dikatakan sama Claudia itu benar. Jadi kejadian itu ada ya? Dia punya bukti sih, semuanya direkam sama Claudia. Terus itu jadi LP. Dia udah laporin Mabes. Iya. Bang, untuk ke status pekerjaannya nih Bang, sebagai seorang lawyer, Sesama rekan, seperti apa melihat rekan sejawat punya perilaku ternyata tanda kutip gitu. Ya saya bilang sangat miris. Sebab yang saya bilang tadi itu bahwa pada saat itu dia kan sedang membela perempuan di posisi korban pelecehan seksual. Dan itu lagi hot-hotnya kan ya pada saat itu ya, bulan April ya. April Mei itu. Tapi kaget juga sih ketika ada korban yang kemudian mengaku bahwa dia adalah korban korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Pembela. Ya beliau itu. Ya kaget juga sih kita sebagai sebagai teman sejawat lah. Ada sanksi tersendiri nggak sih Bang kalau untuk kasus seperti ini yang dilakukan sama seorang lawyer? Organisasi. Ya, pasti secara etik ya gitu. Karena di organisasi advokat kode etik itu kan mengatur bagaimana hubungan perilaku seorang advokat dengan klien, kemudian dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan masalah itu. Ya, belum lagi bicara masalah sanksi sosial, sanksi moral. Ya kita lihat aja ke depan. Masih percaya nggak klien-kliennya atau orang calon klien atau orang-orang yang membutuhkan jasa lawyer masih mau nggak meminta bantuan hukum kepada beliau. Sanksinya biasanya Apa? Sanksinya dari organisasi sendiri. Kalau memang benar. Sanksinya bisa pemecatan, pemberhentian tidak terhormat. Kim mendengar, pasti Kim juga udah tahu, bahkan sudah nonton ya. Iya, sudah. Seorang Claudia nih yang begitu berani menyuarakan soal tindakan kekerasan seksual terhadap diri, pelecehan ya. Gimana sih melihatnya sampai Claudia sendiri sebab mantan aspri dari. Iya, untuk Claudia sih aku melihatnya dia berani gitu kan. Mungkin Claudia juga ngelihat kasus-kasus yang sebelumnya, entah mungkin dari aku juga sehingga dia lebih prepare gitu kan untuk dirinya sendiri ketika dia udah ngerasain hal-hal yang mengarah ke sana gitu. Untuk aku sendiri ya aku juga sebenarnya banyak hal yang belum aku ceritain kan, cuman kayaknya nggak sekarang deh gitu. Pokoknya ketika aku ngelihat podcastnya Bang Richard, sekarang Claudia, itu I feel yang mereka rasain gitu. Aku ngerasain apa yang mereka rasain. Jadi kayak cukup diwakilkan juga sih. Tapi dengan Claudia mengatakan adanya pelecehan itu sendiri yang mengarah kepada
melakukan, mungkin Kim tahu lah apa yang disuruh oleh si mantan bosnya Claudia ini, gimana menanggapi? Jijik kan? Iya jelas lah itu hal yang menjijikan banget gitu loh. Apalagi dilakukan, masih gini kita udah nolak, kita udah nggak mau, ya udah gitu, harusnya jangan terlalu maksa dong gitu kan. Ya pokoknya aku kerasain paksaan itu mungkin berbeda gini. Paksaan yang dialami sama Claudia itu aku alami juga, tetapi mungkin beda konteksnya gitu aja. Claudia mengalami paksaan yang lain, aku juga pernah dipaksa tapi hal lain juga gitu. Dia aku ngerasa kayak aduh nggak banget gitu loh, apalagi dilakukan sama seseorang yang istilahnya beliau bisa dibilang ya public figure juga, karena sering kita lihat di TV gitu. Beliau juga seorang pengacara, lawyer, juga ustadz gitu. Rasanya nggak apa ya, nggak etis lah melakukan gitu. Sebenarnya aku udah dengar hal ini tuh dari lama. Aku udah dengar hal ini dari semenjak Claudia masuk gitu. Masuk sebagai asprinya katanya. Aku udah dengar ada yang telepon aku, Kim, Claudia begini dia udah keluar. Aku tanya, ternyata dia mengalami ini. Aku bilang, oh ya udah deh, aku nggak bisa ngomong apapun gitu. Udah lama, jadi ketika sekarang Claudia sendiri yang mengungkapkan itu, ya aku percaya. Kan kasusnya sudah masuk ke ranah hukum nih, Kim sama Abang. Kalau misalnya nanti Kim diminta untuk menjadi saksi, gimana nih? Untuk menjadi saksi, ya dengan boleh ya Bang? Gimana Bang? Ya boleh. Boleh kalau sama itu. Ya selama masalah itu kan Kim ya mengetahui kan. Iya. Pernah mengalami juga lah pastinya gitu kan. Ya, Ada mungkin. Berarti kan tergantung kebutuhan penyidikan nanti ya. Iya. Apakah Kim juga bisa disaksi atau tidak gitu kan. Iya, betul. Itu tergantung penyidiknya. Dan Kim bersedia kalau misalnya dijadikan saksi nanti. Insya Allah ya Bang. Ya bersedia. Setidaknya aku bisa membantu sama wanita yang mengalami hal yang tidak sepatutnya gitu. Yang menarik nih, makin lama banyak yang saling lapor. Gimana menanggapi Kim dan Abang sendiri? Ya sebenarnya Bang, dengan laporan ini kita bisa lihat ya mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang enggak gitu kan. Jadi nggak cuman perang sosial media mungkin. Ya intinya semakin banyak yang menyoal, kan semakin banyak yang kita tahu kan masalahnya apa kan. Tadinya kan kita tidak tahu banyak tentang beliau-beliau itu kan. Tapi setelahnya ya ternyata banyak juga orang yang memang yang menggugat gitu terkait dengan masalah-masalah hukum yang memang dia sendiri itu sebagai pelakunya. Oke. Kan sampai Kim buat Claudia dulu. Buat Claudia, halo Claudia, stay strong, nggak boleh. Sebenarnya nggak bisa ya aku bilang kamu harus kuat, nggak boleh terpuruk apa segala macam. Karena I feel you, aku ngerasain apa yang kamu rasain. Gimana rasanya kita kebingungan, mau ngomong sama siapa, mau mulai dari mana, itu aku ngerasain banget. Aku doain kamu supaya mental kamu tetap kuat dan tetap sehat. Tapi tau gak sih apa yang dilakuin sama Rasman ke Claudia? Udah denger? Udah cerita tahu. Pokoknya tahu sejak awal gitu aja. Tahu sejak awal. Tapi taunya dari orang. Setelah tahu langsung lihat videonya, ya aku percaya banget gitu. Itu tuh sama kakak bayaran lancar nggak sih Kak dari Rasman gitu sendiri ke kakak? Haknya dibayar nggak sih? apa? Enggak ada. Aku kan bukan asli. Maksudnya ketika bekerja sama dengan Rasman? Ini kan kliennya Rasman dulu tuh. Kliennya Rasman. Enggak lebih dari itu. Iya, bukan ASP ya. Lebih dari? Enggak lebih dari itu. Enggak lebih dari itu. Iya. Walaupun ini dilebih-lebihkan kan tapi keburu ditolak. Barangkali lebih dari kan kemarin kan ada janji. Iya, mungkin maunya itu, tapi beruntungnya aku Nggak sempet ya Kak ya? Iya, nggak sempet. Dengan keras kepalanya aku, dengan cengengnya aku, ternyata berhasil juga gitu buat lepas dari semua itu. Walaupun ujung-ujungnya kan informasi ya. Macan ya. Bukan macan itu. Itu sama apa? Landak. Kalau macan kayaknya terlalu serem gitu kan. Ya itu.
buaya, Bisa lepas. sarang buaya, Sekarang bisa dibilang kayak gitu lah, sejenis itu. buaya bahaya kalau di darat. Bahaya. Iya, kalau di darat. bahaya. Oke, sip.